Kami dari kelompok 3 tugas PPKN pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang beranggotakan 13 orang. Saya Nurul Hasanah Febriani. Saya Najwa Erli Aryasa. Saya Muhammad Zia Taria Hamzani. Saya Ridho Dwi Ardiansyah. Saya Muhammad Aden Pratama. Saya Rimar Salidia. Saya Samila Ramadhani. Saya Tiara Ismita Mulyana. Saya Yulia Idriani. Saya Yolanda Harpina. Saya Yunda Haitmana. Saya Sandy Aulia. Saya Nila Cahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kami bagi waktunya. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan 13, kurang lebih 13 dan 12 orang di kelas 12 4. Jadi di sana kami sedang belajar tentang pelajaran PKN bab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi di sini ada tugas kami untuk mewawancarai pihak dari warga sekolah manapun kita bisa. Di sini pertanyaan saya Bapak terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi apa saja penyebab yang terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di lingkungan madrasah Al-Yahudi sendiri? Itu Pak. Karena kita berada di lingkungan madrasah, di lingkungan sekolah, tentunya kontekstual kita berbicara itu adalah di madrasah dan sekolah kita ini. Jadi yang pertama, kenapa sih bisa terjadi apa tadi? Pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban. Pertama itu karena kurangnya kesadaran diri kita masing-masing. Jadinya sebagai warga madrasah, baik dari guru, dari siswa, itu tentunya kita pertama harus sadar diri dengan hak kita dan kewajiban kita. Jika kita sudah melaksanakan hak kita, jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita juga berhak mendapatkan apa konsekuensi dari kewajiban yang kita lakukan itu. Contohnya, misalkan kita sudah bayar SPP, kita sudah menjadi siswa yang baik di sekolah, maka kita juga berhak dong mendapatkan pelayanan di sekolah yang baik, mendapatkan fasilitas yang baik. Nah, kenapa misalnya sekarang terjadi pelanggaran di sana? Kenapa terjadi ketimpangan? Katanya karena pertama kurangnya sadaran diri kita, ya. Kemudian setelah kurangnya sadaran diri, tadi ada juga kebersamaan kita. Misalkan sekarang sudah azan, masih ini banyak siswa yang berkeliaran, bahkan sudah dipanggil sama bapak ibu gurunya, ayo kita bersama-sama atau sholat berjamaah, tapi tetap dengan aktivitas sendiri, sibuk sendiri. Nah, itu terjadi pelanggaran atas kewajiban kita sebagai siswa karena itu tadi, ketika sudah azan juga kita harus sholat berjamaah bareng-bareng di jam 12.30 ya kalau sudah azan berjamaah. Kemudian setelah kebersamaan, kesadaran, kemudian kedisiplinan. Contohnya nih, misalkan sekarang deadline kalian masuk itu di sekolah kan paling telat itu jam 7 lebih 10 menit. Misalkan karena sekarang Pak Kepala kita nih ketat banget, disiplin banget, jadinya 7 lebih 10 udah gerbang udah dikunci. Kalau kalian ada yang telat di dalam, konsekuensi dari kalian yang melanggar kewajiban kalian karena kalian tidak datang tepat waktu, ya sekolah berhak dong untuk menindak kalian dengan mendisiplinkan kalian, dengan mencatat kalian, kemudian nanti dengan di briefing dengan wali kelasnya untuk mengingatkan agar datang tepat waktu. Jadi kedisiplinan, kesadaran, dan kebersamaan kita itu ya yang kalau 3 hal ini tidak kita laksanakan akan terjadi ketimpangan dan pelanggaran seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi hasil dari wawancara kita ini, dari jawaban di pertanyaan kita, jadi kita bisa simpulkan bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di madrasah ini menjadi faktornya itu ada 3 faktor. Yang pertama dari kesadaran diri kita sendiri, dan kedua kebersamaan, dan terakhir kedisiplinan. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih banyak atas. Sama ada satu tambahan, ketika ini kan berkaitan dengan Pancasila ya. Ini pengetahuan kalian. Jadinya ada satu hal yang harus kita sadari. Dalam ketika kita merasa besar, merasa dewasa, terus kita stop belajar. Artinya belajar itu adalah proses yang akan berjalan seumur hidup. Ya. Jadi jangan kita merasa udah kelas 3 nih, udah cukup start, jangan kali ini.
belajar itu adalah proses seumur hidup, jadinya kalian harus terus berproses, terus belajar. Nah, makanya karena ada hak dan pelanggaran bisa terjadi, pelanggaran hak dan kewajiban bisa terjadi kayak tadi, kita harus belajar memahami Pancasila juga, memahami hak dan kewajiban, untuk kebersamaan dan segala macam berdasarkan jawaban yang sudah saya sebutkan. Oke, Siapa Pak? Terima kasih atas jawabannya. Ini dari kelas 4 juga ucapkan mohon maaf Bapak. Ini saja Pak. Selamat sekali. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 4. Nah, Dek, di sini kami ini bertanya kepada Adik karena kami memiliki tugas PKN tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, menurut Adik, apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di madrasah ini? Baik, silakan menjawab. Jadi penyebab pelanggaran hak dan kewajiban di madrasah ini, salah satunya itu sedikit kesadaran akan menggunakan jilbabman di masa pertama ini. Karena kenapa? Di kewajiban sekolah ini untuk menggunakan jilbabman setiap siswinya, akan tetapi banyak siswi yang melanggar akan tidak mau menaati perintah menggunakan jilbabman tersebut. Jadi penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di madrasah ini salah satunya adalah kurangnya kesadaran diri dari masing-masing siswi. Apakah ada solusi dari masalah tersebut? Untuk solusinya, untuk menghimbau Bapak Ibu guru untuk lebih tegas lagi kepada siswa-siswinya untuk selalu mengecek atau mengontrol setiap siswinya untuk menggunakan jilbabman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia foto dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami bersama Muhammad Muhammad Mutakin. Ini kami akan menanyakan apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di madrasah. Ya, saya cuma bisa menjelaskan tentang pelanggaran hak di madrasah ini adalah kemarin ini baru terjadi ada yang namanya pungli, pungutan liar, yaitu dari ultras, tidak ada izin di sekolah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 tugas PKN akan mewawancarai salah satu guru di satu Lombok Tengah, yaitu Bapak Anhar SPD MBD selaku guru matematika wajib. Saya mau menanyakan tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan madrasah ini, Pak Guru. Faktornya yang pertama masalah ketegasan pimpinan, yang kedua kesadaran individu dan kesadaran komunal, kesadaran kita semua, dan itu semuanya tersistem oleh sebuah aturan. Kesadaran terhadap aturan itu yang paling pertama. Ajak Pak Guru. Ya. Oke, jadi kesimpulannya itu tergantung kedisiplinan pemimpin sama individu dari kita sendiri. Gitu. Untuk menjalankan aturan yang sudah ada di madrasah. Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.